Dewa ini begitu setia kepada Dewa Agung, bahkan kerabatnya pun bisa meninggalkannya. Kata Liu Piaoyue dengan marah. Ye Chen berkata, orang-orang ini pasti telah disentuh oleh Dewa Agung. Jika Dewa tidak bisa sepenuhnya setia kepadanya, maka dia tidak dalam bahaya. Ini sungguh kejam. Liu Piaoyue menghela napas. Melihat pria parubaya itu, roh jahat itu masih bergeming. Wajahnya begitu dingin sehingga ia berkata dengan dingin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau tidak setuju, mereka semua akan mati. Karena aku seorang dewa, aku akan setia kepada Dewa Agung tanpa syarat. Bahkan jika kau membunuh mereka semua, aku tidak akan mengkhianati Dewa Agung. Mereka semua adalah umat Dewa Agung. Mereka harus sepenuhnya setia, bahkan jika mereka mati. Pria parubaya itu menatap para dewa dan iblis dengan sungguh-sungguh dan berkata. Para dewa dan iblis itu mengamuk. 9 pedang para dewa dan iblis memancarkan aroma pembunuhan berdarah. Mereka telah membunuh kerabat pria parubaya itu di masa lalu. Dengan satu tebasan, semua orang langsung jatuh ke tanah. Ekspresi pria parubaya itu masih tenang, tanpa fluktuasi apapun. Aku tidak menyangka para Dewa Agung akan membudidayakanmu menjadi anjing yang begitu patuh dan setia. Sepertinya ada beberapa cara, tapi jangan berpikir ini akhir dari segalanya, kata jin itu sambil mencibir. Sepertinya mereka tidak akan membawa kita ke Pulau Dewata. Apalagi yang harus kau lakukan? Gumam lelaki tua dari klan petir. Roh jahat itu mencibir dan berkata, caranya sudah ada secara alami. Hanya butuh sedikit waktu. Sebelum itu, haruskah kita membicarakannya? Apa yang kau bicarakan? Pria tua dari klan Tianwang itu bergumam. Para dewa dan iblis memandang klan Tianwang tua dengan dingin, lalu berkata, untuk menyerang Pulau Dewata, aku telah membuat banyak persiapan. Sekarang sebagian besar kuil di alam Dewata telah kuhancurkan. Apakah kau yang menghancurkan kuil alam Dewata? Semua orang kuat terkejut. Tidakkah kau lihat para Dewa Agung mengandalkan kekuatan iman? Hanya dengan menghentikan makanannya, kita bisa lebih tenang menghadapinya. Ia berkata, jadi, mari kita bicarakan bagaimana membagi hasil perang di Pulau Shenming setelah serangan di Pulau Shenming berhasil. Tentu saja, masing-masing bergantung pada kemampuannya sendiri. Apa kau masih ingin kita berbagi sama rata? Aliansi kita hanya untuk berurusan dengan para Dewa Agung. Setelah para Dewa Agung terbunuh, aliansi kita akan berakhir. Berapa banyak harta yang bisa kita dapatkan bergantung pada kemampuan kita. Kata klan Yi tua, yang lain juga setuju, dan roh jahat itu mencibir, karena semua orang sudah memutuskan demikian, tidak ada yang perlu dibicarakan. Setelah kepala pria parubaya itu ditekan, semua kepala pria parubaya tertumpah keluar. Mata pria parubaya itu perlahan berubah ungu, dan ekspresinya tampak kusam, seolah-olah seperti boneka. Ada pohon muda di Pulau Shenming. Aku hanya butuh pohon mudanya. Bagaimana dengan sisanya? Sekali lagi, jin itu mencoba berbicara dengan jin kuat lainnya. Ada dewa di Pulau Monyet. Semua orang yang hadir terkejut, lalu mata mereka berkobar. Pohon pencerahan itu sangat berharga. Konon, pohon itu hanya ditemukan di tempat rahasia Dautai. Sungguh ajaib bahwa ada satu di Pulau Shenming. Bagaimana kau bisa menelannya begitu saja? Pria tua berkebangsaan Tianwang itu bergumam. Dengan tatapan dingin, roh jahat itu berkata, hanya aku yang tahu cara menuju Pulau Shenming sekarang. Jika kau tidak setuju, kau bisa pergi perlahan untuk menemukan Pulau Shenming. Ngomong-ngomong, izinkan aku memberitahumu satu hal lagi. Aku telah membunuh 2 dewa lainnya dari suku dewa. Tidak masalah jika kalian ingin pergi ke suku lain untuk mencari dewa. Mendengar itu, wajah orang-orang menjadi sangat muram. Salah satunya adalah mereka begitu marah hingga menggertakkan gigi. Dewa dan iblis, jangan berpuas diri. Dalam masalah besar, kita akan pergi ke tempat yang jauh untuk mencari dewa. Raja Surga adalah seorang pria tua. Dewa dan iblis tersenyum acuh tak acuh dan berkata, kalau begitu silakan pergi. Klan Tianwang sangat kuno, dan wajah orang lain yang hadir juga muram. Namun, jika kalian pergi ke suku Gunung Mam untuk mencari dewa sekarang, itu akan terlalu merepotkan. Jika waktu ditunda, pasti akan membawa masalah besar. Dengan cara ini, akar pohon dapat diberikan kepada kalian, tetapi kami juga harus berbagi beberapa daun dan sejenisnya. Tetua Taisang dari Sanxing Xianzong membuka mulutnya dan membuat kesepakatan. Ya, kau tidak bisa memakan pohon itu sendirian. Kami hanya butuh daunnya. Jika kau tidak setuju, tidak ada dari kami yang akan diuntungkan. Pendeta Tao Xianzong di Yaoqi. Dewa jahat mencium ucapan itu, mulutnya sedikit terangkat, tersenyum dan berkata, karena begitu, maka sudah diputuskan. Kalau begitu, pimpin jalannya. Cara lama guntur dan kilat. Dewa iblis mencibir, lalu dewa berjalan menuju wilayah laut. Dewa dan roh jahat mengikuti di belakang, dan yang lainnya mengikuti di belakang, dan memasuki laut. Ketika orang-orang kuat itu memasuki laut, Ye Chen dan Liu Piaoyue muncul. Kemudian melihat wilayah laut yang luas, Ye Chen sedikit gelisah dan berkata, aku khawatir itu kurang lebih berbahaya untuk pergi. Ada pohon monyet di Pulau Shenming, yang tak ternilai harganya. Maukah kau memberitahu Paman Hu untuk melihat apakah dia bisa berurusan dengan Dewa Agung? Kata Liu. Ye Chen berkata, lebih baik tidak mengambil risiko. Mari kita lihat kekuatan para Dewa Agung.
Ye Chen tidak berani memasuki laut dengan mudah. Sekalipun ada perahu di seberang sungai dengan kekuatannya, jika dalam bahaya, itu tidak akan bertahan lama. Ye Chen menunggu di area laut. Setelah menunggu seharian, ia melihat seluruh permukaan laut tiba-tiba menjadi ganas dan memunculkan lapisan ombak besar tanpa peringatan. Ombak besar itu bukan ombak biasa. Mereka memiliki kekuatan yang dahsyat. Mereka menukik ke bebatuan di tepi laut, dan bebatuan itu hancur dalam sekejap. Ye Chen dan Liu Piaoyue terkejut melihat situasi seperti itu, dan segera mengerti bahwa Pulau Senming sudah mulai bertempur. Namun, Pulau Senming terlalu jauh dari laut. Bahkan jika ada pertempuran, kita tidak dapat melihat situasinya sama sekali. Kita hanya dapat menilai intensitas pertempuran melalui ombak. Di laut, lapisan demi lapisan ombak bergulung, penuh dengan waktu yang telah berlalu, laut berangsur-angsur tenang, dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Apakah pertempuran berakhir begitu cepat? Siapa pemenangnya? Ye Chen penuh rasa ingin tahu. Setelah menunggu selama 3 jam, Ye Chen melihat ada orang-orang di laut, menggulung lapisan ombak, dan dengan cepat mendekati pantai. Ye Chen melotot, melihat orang-orang itu ternyata adalah orang-orang dari lebih dari selusin pasukan. Sekarang mereka semua dalam kesulitan besar, dan jumlahnya kurang dari setengahnya. Sepertinya mereka kalah, kata Liu. Entah apa kekuatan dewa kotak besar itu. Lei Yintian, dasar bajingan, kenapa kotak kayunya kosong? Pada saat yang sama, lelaki tua dari klan Tianwang bertanya dengan suara keras. Wajah tua klan Guntur dan petir itu murka dan marah, bagaimana aku tahu ini kosong? Karena aku sudah memegangnya, aku belum membukanya. Kentut ibumu, kalau kau tidak membukanya, bagaimana mungkin kosong? Cara marah lama klan Tianwang. Klan petir tua itu murka dan berkata, jika aku membawa barang-barang itu ke dalam, apakah aku akan lari dan mati? Gunakan otak babimu untuk memikirkannya. Kekuatan para dewa agung terlalu kuat, dan kekuatan iman bahkan lebih tak tertahankan. Sulit untuk mengatakan apakah ada sesuatu di dalam kotak kayu itu. Senang bisa kembali hidup-hidup kali ini. Tetua tertinggi Sanxing Xianzong berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. Namun, tepat saat suaranya jatuh, sebuah wajah besar muncul di atas laut. Ye Chen dan Liu Piaoyue menghadapi wajah itu, dan wajah mereka sangat berubah. Apakah kalian pikir kalian bisa lolos dari dunia dewa? Sungguh fantastis. Wajah Dewa Agung itu menyeringai dengan ganas. Setelah mendengar ini, semua orang di tempat kejadian melihat kembali ke langit, wajah mereka sangat berubah, dan mereka mempercepat kecepatan mereka lagi. Kemudian, sebuah gelombang besar muncul di belakang mereka, dengan kekuatan dahsyat yang menyapu mereka, hampir menghancurkan mereka sepenuhnya. Lebih dari selusin kekuatan dahsyat segera melepaskan kekuatan terkuat mereka untuk melawan. Mereka semua bergandengan tangan untuk melawan gelombang besar itu, tetapi tubuh mereka masih terbanting ke belakang. Kalian tidak bisa keluar dari laut ini, Dewa Agung Ming berkata dengan senyum muram, laut ini mengandung kekuatan iman. Selama aku menyalakan kekuatan iman, kalian semua akan terkubur di laut ini. Semua orang kuat di tempat kejadian mengubah ekspresi mereka, dan mereka ingin segera meninggalkan laut. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Dewa Agung mendengus dingin, dan kemudian sebuah kekuatan dahsyat muncul dari laut utama, dan seluruh ruang tampak terdistorsi. Kemudian, air laut langsung terbakar, dan laut positif menjadi lautan api. Api membakar air, membentuk pemandangan yang sangat aneh. Wajah orang-orang kuat di laut berubah drastis. Mereka langsung melawan dengan Xianli, tetapi apinya terlalu kuat, bahkan Xianli pun bisa terbakar. Setelah Ye Chen melihat pemandangan ini, ia juga terkejut bahwa wilayah laut ini memiliki keyakinan yang begitu kuat. Ye Chen melihat bahwa Sang Pencipta Abadi dan Yao Qi Xianzong, Li Mei, dan Qing Tian semuanya terbungkus api. Jika ini terus berlanjut, nyawa mereka akan terancam. Mata Ye Chen berputar, lalu ia melemparkan kantong langit dan bumi dari langit, dan pikirannya bergerak. Kuil itu segera melesat keluar dan kemudian melayang di atas laut. Saat kuil itu muncul, seluruh kuil dipenuhi cahaya. Kuil itu dipenuhi cahaya, menyelimuti lautan. Di bawah bayang-bayang cahaya kuil, api di lautan itu padam untuk waktu yang lama, lalu segera padam. Melihat pemandangan ini, termasuk Ye Chen, semua orang terkejut. Dewa Ye Chen bahkan lebih kuat. Melihat api padam, semua orang kuat di tempat kejadian memanfaatkan kesempatan untuk bergegas menuju pantai. Setelah melihat pemandangan ini, wajah Dewa Agung menjadi sangat muram. Matanya penuh amarah dan ketakutan, menatap kuil, lalu berkata dengan garang, setelah bertahun-tahun, aku tidak menyangka kau masih menjadi musuhku. Cahaya kuil terus menyala, dan salah satu dari mereka langsung membunuh Dewa Agung di kehampaan. Dewa Agung mendengus, dan seluruh wajahnya menghilang. Jangan berpuas diri, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar dari dunia para dewa. Dewa Agung itu dingin. Ketika Dewa Agung pergi, cahaya kuil perlahan menghilang. Ye Chen segera mengembalikan kuil itu. Setelah orang-orang kuat itu mendarat di pantai, mereka semua merasa lega, lalu melihat ke arah Ye Chen. Setelah melihat Ye Chen, mereka semua menunjukkan ekspresi takjub. Bukankah kuil ini yang kau lihat di reruntuhan medan perang sebelumnya? Anak itu telah membawa semua kuil ke sini. Sepertinya bukan benda-benda di dalam kotak kayu itu yang dapat menahan para dewa, melainkan para dewa itu sendiri.
Kuil ini harus direbut. Merebut, dia baru saja menyelamatkan hidupmu. Aku tidak menyangka kau akan begitu cepat tidak tahu berterima kasih. Jika kau melakukannya, cobalah. Dari jimat itu, tatapan dingin muncul pada tetua klan Tianwang yang baru saja berkata. Optimus juga berdiri dan berkata dengan suara dingin, siapapun yang berani menyentuhnya akan menjadi musuh Gunung Tianhu. Kedua tetua Taisang dari Xianzong juga maju, dan maknanya sangat jelas. Para orang kuat di tempat kejadian saling memandang. Meskipun mereka memiliki gagasan tentang Ye Chen, mereka juga harus mempertimbangkan konsekuensinya. Bagaimana kau tahu bahwa kuil itu begitu kuat? Tetua tertinggi Sanxing Xianzong menatap Ye Chen dan bertanya. Ye Chen berkata, sebelumnya, para dewa diperintahkan untuk menghancurkan kuil, tetapi mereka terluka parah oleh kuil. Saat itu, saya curiga bahwa kuil adalah kunci untuk menahan para dewa. Mengenai kegunaan kotak kayu itu, saya tidak tahu. Jika kita menggunakan kuil untuk menghancurkan Pulau Senming, kita tidak akan begitu malu. Tetua Taisang dari King Yun Xianzong berkata dengan dingin. Roh jahat itu menatap Ye Chen dengan muram dan berkata, karena kau tahu bahwa kuil dapat menghadapi para dewa agung, mengapa kau tidak memberitahu kami bahwa kami hampir mati di Pulau Senming? Apakah aku punya kewajiban untuk memberitahumu? Kata Ye Chen dingin. Roh jahat itu menatap Ye Chen dengan wajah marah, dan tangannya terkepal. Namun, ia hanya bisa menahan diri membayangkan auman harimau di belakang Ye Chen. Ada banyak hal baik di Pulau Senming. Kurasa kita harus memberitahu pemimpin klan harimau untuk datang, kata Optimus. Ya, lagi pula, kita masih punya kuil, jadi kita bisa memastikan Pulau Senming hancur. Kata Optimus. Ye Chen merenung sejenak, lalu mengangguk, kalau begitu coba saja, setidaknya ada kuil di dalam, tidak akan terlalu berbahaya. Optimus mengangguk, lalu mulai memberi informasi kepada Hu Xiaotian. Setelah melihat bayangan roh harimau, ia tidak muncul di laut. Yang muncul di pantai adalah Hu Xiaotian. Hu Xiaotian menghadap ke laut, membelakangi Li Mei dan Qing Tian. Ia tidak berbicara, ia hanya menatap laut. Ye Chen maju dan berkata, Paman Harimau, bagaimana menurutmu? Hu Xiaotian menoleh dan berkata sambil tersenyum, wilayah laut ini tidak biasa. Kalau kau mau menyerang dengan keras, itu sulit. Para ahli di tempat kejadian terkejut melihat kemunculan Hu Xiaotian. Tubuh mereka dikejutkan oleh aura Hu Xiaotian dan tak berani berkata sepatah kata pun. Tetua Taisang dari Sekte Xianzong dari Zhaohua maju ke arah Hu Xiaotian dan berkata, Kepala klan macan, jika kau menambahkan kuil, seberapa yakin kau? Aku tidak tahu, aku akan mencari tahu setelah mencobanya. Hu Xiaotian juga tidak sepenuhnya yakin. Ia menatap Ye Chen dan berkata, ayo pergi ke Pulau Senming. Ye Chen mengangguk dan meninggalkan perahu di seberang. Hu Xiaotian naik ke perahu. Kemudian Li Mei dan Qing Tian juga naik ke perahu. Setelah ragu-ragu, kedua tetua Taisang dari Sekte Xianzong Caihua juga naik ke perahu. Hu Xiaotian berkata kepada manusia lainnya, kalau kau mau pergi, naiklah sekarang. Kalau kau tidak mau pergi, tetaplah di sini. Tetua tertinggi Xianzong di Yaoqi melangkah ke sisi lain perahu, dan para dewa dan iblis juga melangkah ke sisi lain perahu. Sekte lain dan Xianzu tidak pergi ke sisi lain perahu, karena dia memiliki kebencian dengan Hu Xiaotian atau Caihua Xianzong. Hu Xiaotian dan Caihua Xianzong kembali bersekutu. Dengan cara ini, jika Hu Xiaotian dan tetua tertinggi Caihua Xianzong bergabung untuk menghadapi mereka, tidak ada tempat untuk melarikan diri. Hu Xiaotian melihat bahwa tidak ada orang lain yang datang, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap Ye Chen, dan Ye Chen memahaminya dan melaju ke laut dalam. Menurut bimbingan Li Mei dan Qing Tian, perahu di seberang sungai melaju kencang. Hanya butuh setengah hari untuk melihat sebuah pulau besar di laut. Dari kejauhan, pulau itu ditutupi dengan lingkaran cahaya, seperti penghalang. Sungguh kekuatan iman yang dahsyat. Ye Chen melihat pulau yang sangat besar itu, hatinya terkejut. Sepertinya kekuatan keyakinan yang diserap oleh para dewa agung telah mencapai tingkat yang mengerikan dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita melawan para dewa agung di Pulau Dewata, para dewa agung akan memiliki keuntungan besar. Hu Xiaotian juga terkejut ketika melihat kekuatan keyakinan di Pulau Dewata. Aku tidak tahu seberapa besar peran kuil ini di Pulau Dewata. Ye Chen berkata dengan sedikit khawatir. Hu Xiaotian berkata, jika kau tidak bisa mengalahkan para dewa agung, aku juga bisa melindungimu. Karena jarak dari Pulau Senming semakin dekat, orang-orang juga merasa gugup. Ketika mereka berada di sini dalam Perang Dunia Pertama, cara para dewa agung membuat mereka takut. Meskipun ada Tiger Xiaotian yang bertanggung jawab, Pulau Senming adalah wilayah para dewa agung, dan ada begitu banyak berkah keyakinan. Sangat sulit untuk mengalahkan para dewa agung. Ketika masih ratusan kaki dari Pulau Senming, Hu Xiaotian memberi isyarat kepada Ye Chen untuk berhenti. Ye Chen menghentikan perahu di sisi lain. Bahkan di air laut, perahu di sisi lain tetap diam. Hu Xiaotian melangkah keluar dari sisi lain perahu, menatap Pulau Senming, lalu menggenggam pedang sayap harimau. Tiba-tiba, kekuatan dahsyat meledak, menebas Pulau Senming. Cahaya pedang bagaikan sayap panjang, indah tak tertandingi, megah, dan dahsyat. Namun,
Ketika pedang itu menebas Pulau Senming, lingkaran cahaya di Pulau Senming diserang oleh kekuatan yang sangat besar. Cahaya itu langsung bersinar menyilaukan, menyelimuti seluruh Pulau Senming dan menghalangi pedang Hu Xiaotian. Meskipun pedang itu terhalang, seluruh Pulau Dewata bergetar karenanya. Ketika energi pedang menghilang, sesosok manusia bergegas keluar dari Pulau Senming. Sosok yang muncul bukanlah Dewa Agung, melainkan seorang pria parubaya. Siapa yang berani menyinggung Pulau Dewata? Teriak pria parubaya itu setelah pria parubaya itu muncul. Tiger Xiaotian menatap pria parubaya itu, tanpa berkata apa-apa, lalu menebas dengan pedangnya. Pedang ini bahkan membalas. Pedang Hu Xiaotian ini sungguh luar biasa. Itu adalah pedang biasa, yang dapat membunuh orang kuat di bawah lantai 3 Hunyuan Daluo Jinxian. Pria parubaya itu juga tidak menyangka bahwa Tiger Xiaotian bahkan menembak tanpa sepatah kata pun. Apalagi, kecepatan serangannya sangat mengerikan. Dia tidak bisa menghindar untuk sementara waktu, dan dia menyaksikan cahaya pedang jatuh. Puff! Pria parubaya itu bahkan tidak bersenandung sepatah kata pun, jadi dia terbelah menjadi dua bagian oleh pedang Hu Xiaotian. Orang-orang di sisi lain perahu semuanya menelan ludah dan air liur. Pria parubaya itu juga merupakan kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian. Dia membunuhnya dengan mudah. Setelah pria parubaya itu terbunuh, Hu Xiaotian tidak terburu-buru untuk bertarung lagi, tetapi berjalan menuju Pulau Senming dengan napas yang agung. Dengan setiap langkah yang diambil oleh Hu Xiaotian, air laut di bawah kakinya bergulung-gulung, satu kaki lebih tinggi dari yang lain. Setelah 100 langkah, tingginya 100 kaki. Pedang langit Fuxiao mengacu pada Pulau Senming, dan air laut di belakangnya bergulung menuju Pulau Senming. Air laut Bai Changgao mengalir keluar dengan momentum yang tak tertahankan, dan secara bertahap berkumpul bersama, seperti cahaya pedang, menghantam lingkaran cahaya di atas. Boom! Suara benturan besar datang, lingkaran cahaya sekali lagi memancarkan cahaya yang menyilaukan, menahan dampak air laut. Tetapi air laut terus mengalir, dan lingkaran cahaya selalu mempertahankan postur yang mempesona untuk bersaing dengan air laut. Setelah beberapa menit, Hu Xiaotian menghentikan serangannya, lalu berteriak, Dewa Agung, apa kau akan terus bersembunyi di Pulau Senming? Kemana perginya gengsimu sebelumnya? Aku tidak tahu apakah Dewa Agung akan muncul, atau dirangsang oleh Hu Xiaotian. Tubuhnya muncul di langit Pulau Senming, menatap Hu Xiaotian dengan tatapan kosong. Karena kau datang untuk mati, aku akan membantumu, kata Dewa Agung dengan dingin. Sekalipun kau mengandalkan kekuatan kepercayaan Pulau Dewa, kau bukanlah lawanku, cibirnya. Dewa Agung tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Begitu aku mengumpulkan kekuatan imanku, kecuali ada yang kuat di dunia ilahi, siapapun akan mati. Kau terlalu percaya diri, ejek Hu Xiaotian, mari kita tunjukkan betapa hebatnya kita. Ketika Dewa Agung selesai berbicara, tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan iman yang luar biasa. Kekuatan keyakinan di Pulau Dewa juga dimobilisasi dan terhubung dengannya, yang setara dengan aliran kekuatan yang terus-menerus sebagai penopang. Hu Xiaotian memandang Dewa Agung Ming yang diberkati oleh kekuatan iman, wajahnya pun menjadi bermartabat. Dengan kekuatan iman yang begitu dahsyat, dengan cara ini, kekuatan Dewa Agung tidak akan terkuras habis, dan akan menempati keuntungan besar dalam perang. Untungnya, mereka juga memiliki beberapa persiapan, dan ada kartu untuk digunakan. Jika kartu ini mudah digunakan, itu akan mengubah seluruh hasil pertempuran. Tubuh Tiger Xiaotian juga bergetar, kekuatan agung meledak, kekuatan abadi seluas lautan, mencerminkan kekuatan teror tingkat 9 dari Hunyuan Daluo Jinxian. Di mata Dewa Agung, cahaya dingin berkilat. Dengan kekuatan iman, ia memadatkan pedang panjang. Kemudian ia meraung dan membunuh Hu Xiaotian. Tubuh Hu Xiaotian melesat dan membunuhnya dengan pedang sayap harimau. Kedua pria itu saling bertabrakan dalam sekejap. Sebuah kekuatan besar meletus saat itu. Kekuatan ini meledak ke daerah sekitarnya, dan laut dipicu oleh ombak besar. Ye Chen segera mendesak kapal lain untuk mundur. Skala pertempuran terlalu besar. Jika kami terlalu dekat, perahu di seberang tak akan sanggup menahannya. Hu Xiao, Tian Hu, dan Da Shengming terus-menerus bertabrakan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka telah bertabrakan lebih dari puluhan kali. Setiap kali, bumi berguncang, dan air laut terus bergolak, yang terasa luar biasa. Aku memiliki kekuatan tak terbatas, dan kulihat kapan kau bisa menandingiku. Dewa Agung mencibir. Ia tidak menyangkal bahwa kekuatan Hu Xiaotian sangat mengerikan, dan ia jelas telah mencapai puncak Hunyuan Daluo Jinxian. Namun, dengan berkah kekuatan iman, ia mampu bertarung melawan Hu Xiaotian dan membunuh Hu Xiaotian dengan kekuatan tak terbatas. Hu Xiaotian tidak setuju, kalau begitu, coba lihat apakah kau bisa membunuhku. Serangan Hu Xiaotian semakin ganas. Pedang sayap harimau bagaikan sepasang sayap. Setiap kali kau mengayunkan pedang, kau dapat mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, menghancurkan batu dan mengguncang langit. Kemampuan Dewa Agung memang tidak buruk. Kekuatan keyakinan yang tak terbatas dapat dipertahankan dan diserang sesuka hatinya, dan ia dapat melakukan apapun yang ia suka. Ia merasa sangat nyaman menghadapi serangan Hu Xiaotian. Ini hanyalah perang sahabat. Kekuatan pemimpin klan macan bisa dikatakan berada di puncaknya.
Jika waktu terus berjalan, ia pasti akan mampu terbang ke alam dewa. Salah satu tetua tertinggi Xianzong di surga dipenuhi kekaguman. Namun, kekuatan Dewa Agung ini juga cukup mengerikan, dan ia memiliki kekuatan keyakinan. Jika pertempuran berlangsung lama, tidak akan ada keuntungan bagi pemimpin klan macan. Seorang tetua Taisang dari Xianzong di Yaoqi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak Ye, kapan kuil ini bisa digunakan?" Tanya Optimus dengan suara serak. Paman Ye berkata, "Kalau aku tidak merasakan dukungan harimau, aku akan merasakannya terang benderang." Bisakah kuil ini benar-benar menekan para Dewa Agung? Dari pesona atau penuh kekhawatiran, Ye Chen berkata, "Menurut situasi sebelumnya, tidak ada masalah, dan selama kuil ini bertemu dengan Dewa Agung, kekuatannya akan sangat meningkat. Sepertinya ada kebencian yang besar antara kuil dan Dewa Agung. Ini sangat bagus. Dengan penindasan kuil, pemimpin klan harimau dapat bersaing secara adil dengan Dewa Agung Ming." Tetua Taisang dari Sekte Abadi Langit dan Bumi mengangguk. Di atas Pulau Senming, kekuatan abadi Hu Xiaotian masih begitu kuat dan mengerikan, dan pertempuran semakin sengit. Tampaknya kedua belah pihak mulai menunjukkan kartu truf mereka masing-masing. Setelah Hu Xiaotian, muncul sepasang sayap putih yang sangat besar. Setelah kemunculannya, momentum seluruh tubuh Hu Xiaotian jelas meningkat pesat. Sebelum pertempuran, Hu Xiaotian tidak pernah menggunakan sayap putih. Inilah pertemuan yang sesungguhnya dengan lawan. Setelah sayap putih digunakan, itu menunjukkan bahwa Hu Xiaotian telah menggunakan kekuatan darah. Para Dewa Agung tidak menunjukkan kelemahan. Darah mereka membumbung tinggi. Kekuatan iman dan semangat darah menyatu dan berubah menjadi kekuatan yang lebih menakutkan. Dewa Agung Ming mengumpulkan kekuatan yang begitu mengerikan dan terus-menerus membunuhnya. Setiap serangan memiliki daya rusak yang besar, dan langit seolah benar-benar runtuh oleh kekuatan tersebut. Air laut bergolak, gelombang besar bergulung-gulung, bahkan dasar laut terkadang terhempas. Tiger Xiaotian mengayunkan pedang bersayap harimau. Setelah menggunakan kekuatan darah, setiap kali ia menghunus pedang, seekor harimau terbang raksasa menyerang Dewa Agung. Boom, jika tidak ada kelebihan, itu adalah serangan terus-menerus. Dewa Agung Ming semakin ketakutan dalam Perang Vietnam. Ketika pertempuran tiba pada saat ini, Tiger Xiaotian masih memiliki kekuatan yang begitu besar. Kekuatan Tiger Xiaotian jauh melampaui imajinasinya. Dewa Agung mengangkat langit dan meraung, lalu kekuatan keyakinan yang tak terbatas di Pulau Dewa melonjak dan berkumpul di sekitar Dewa Agung seperti api. Dewa Agung menempatkan kekuatan keyakinan ini pada pedang. Tubuh pedang semakin membesar, dan kekuatan yang terkandung semakin mengerikan. Tiger Xiaotian merasakan kengerian pedang. Wajah Hu Xiaotian menjadi bermartabat, lalu ia menatap langit dan meraung. Aliran darah mengalir deras dari langit. Di belakangnya, bayangan harimau terbang raksasa muncul. Bayangan itu hanya sekejap. Meskipun begitu, momentum Hu Xiaotian melambung bersama. Pada saat ini, Hu Xiaotian, dengan momentum seorang raja, kekuatan darah dalam tubuh mengalir, dan darah dewa telah diaktifkan sepenuhnya. Hu Xiaotian terus-menerus memadatkan kekuatan agung pada pedang sayap harimau. Pedang sayap harimau terus-menerus berbunyi dan bergetar. Kekuatan bagian atas dibungkus oleh satu aliran, yang membuat tubuh pedang lebih besar. Hu Xiaotian memimpin untuk menebas dengan pedang. Dia tidak akan menunggu sampai Dewa Agung siap, dan kemudian dia dapat membunuh Dewa Agung secara mengejutkan. Pedang Tiger Xiaotian sangat kuat. Seluruh laut terbelah oleh pedang, dan dasar laut dapat terlihat dengan jelas, seperti membelah laut menjadi dua. Dewa Agung melihat serangan Hu Xiaotian. Dia merasakan kekuatan besar datang, dan wajahnya menjadi bermartabat. Kemudian dia mengangkat pedang di tangannya. Kekuatan iman masih terkumpul, dan kemudian pedang itu ditebas. Kekuatan seperti api meledak dalam sekejap. Pedang itu merobek langit, membelah laut, dan bertabrakan dengan pedang Hu Xiaotian. Boom, terdengar suara keras, berpusat pada tabrakan kedua pedang itu, seluruh permukaan laut tiba-tiba terbelah. Laut tersapu oleh kekuatan yang sangat besar, dan dasar laut terlihat setinggi ribuan kaki. Pusaran air di laut berputar dengan liar, luar biasa, sangat menakutkan. Dengan pedang ini, Hu Xiaotian dan Dewa Agung Ming setara dalam kekuatan. Namun, wajah Dewa Agung itu muram. Dia jelas mengandalkan kekuatan iman untuk melancarkan serangan tadi, sementara Tiger Xiaotian mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada celah besar di antara mereka. Juga jelas dalam hati Hu Xiao bahwa jika Dewa Agung tidak memiliki kekuatan iman, dia dapat membunuh Dewa Agung dengan kekuatannya sendiri, dan sekarang dia hanya dapat bersaing dengan Dewa Agung dengan seluruh kekuatannya. Setelah melihat Ye Chen di sisi lain perahu, dia langsung mengerti arti Hu Xiaotian. Kemudian dia mengemudikan perahu dengan cepat. Setelah beberapa tarikan napas, ia tiba di belakang Hu Xiaotian dan melemparkan tas Dewa Langit dan Bumi. Setelah tas Dewa Langit dan Bumi terlempar, kuil itu seakan memuntahkannya, bergegas keluar dari tas Dewa Langit dan Bumi, dan mendarat di laut. Setelah kuil itu muncul, wajah Dewa Agung tiba-tiba berubah, jelas-jelas dipenuhi ketakutan. Setelah melihat wajah Dewa Agung, Tiger Xiaotian sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Kekuatan imanmu memang bisa meningkatkan kekuatanmu. Tapi jika kau tidak didukung oleh kekuatan iman, mudah bagiku untuk membunuhmu."
Dewa Agung Ming menyipitkan mata ke arah kuil dan berkata dengan suara dingin, kau pikir kau bisa menghadapiku dengan kuil yang hancur ini? Sungguh fantastis. Hu Xiao Tiandao, bisakah kami berurusan denganmu? Coba saja. Setelah itu, Hu Xiao Tian membentuk tangan besar, mencengkeram sudut kuil, mengangkat kuil, lalu menghantamkannya ke arah Dewa Agung. Begitu wajah Dewa Agung berubah, tubuhnya tanpa sadar mundur beberapa langkah, lalu meraung dan menebaskan pedangnya ke kuil. Ketika cahaya pedang terbelah menuju kuil, kuil itu seolah merasakan napas Dewa Agung. Cahaya mengerikan itu keluar dari kuil. Cahaya itu bertabrakan dengan cahaya pedang Dewa Agung, dan cahaya pedang Dewa Agung runtuh seketika. Cahaya itu begitu kuat sehingga membunuh Dewa Agung Ming. Dewa Agung Ming meraung, dan kekuatan keyakinan Agung kembali membombardir Dewa Agung. Boom! Setelah tabrakan kedua kekuatan itu, keduanya saling menghancurkan. Dan kuil di bawah gemuruh langit yang dahsyat, terus-menerus menuju Pulau Dewa. Dalam proses mendekat, cahaya di kuil terus meningkat, dan kekuatan ini sebenarnya sama dengan kekuatan keyakinan di Pulau Dewata. Hu Xiaotian juga merasa sangat terkejut. Semakin dekat kuil itu dengan Pulau Dewata, semakin mengerikan kekuatan keyakinan di atasnya. Aku tidak menyangka kuil ini masih bisa menyembunyikan kekuatan keyakinan yang begitu mengerikan. Ye Chen tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Sepertinya kuil ini memang mampu menekan kekuatan keyakinan para Dewa Agung. Ucap jimat itu, apakah kuil ini asal-muasal kuil ini? Mengapa kau begitu bermusuhan dengan para Dewa Agung? Begitu kau bertemu, kau takkan pernah mati. Tetua Taisang dari Xianzong di Yaoqi ragu. Ye Chen menebak, semua serangan berasal dari para dewa di kuil. Kurasa itu patung-patung yang memiliki dendam besar dengan para Dewa Agung. Sekarang kuil ini telah berdiri, pastilah ada Dewa Agung. Apakah ini Dewa Agung terakhir? Ye Chen membuat tebakan yang berani. Setelah terkejut, Ye Chen juga merasa bahwa membangun kuil dan memuja patung adalah hal yang wajar, yang merupakan hak istimewa para Dewa Agung. Jika ini adalah Dewa Agung terakhir, apa yang terjadi antara Dewa Agung ini dan Dewa Agung terakhir? Optimus ragu. Ye Chen berpikir mengikuti alur pikirannya, lalu berkata, hanya ada satu kemungkinan bahwa gelar Dewa Agung saat ini tidak terlalu polos, yang akan membentuk kebencian yang begitu mendalam dengan dewa sebelumnya. Yaitu untuk mencari kekuasaan dan merebut tahta. Liu Piaoyue menyimpulkan dengan sangat sederhana. Itu bisa dimengerti. Ye Chen mengangguk. Dalam hal ini, dengan pengaruh kuil pada para Dewa Agung, kekuatan para Dewa Agung pasti akan melemah. Pada saat itu, pemimpin klan harimau akan dapat membunuh para Dewa Agung. Dari senyum ajaib, di Pulau Senming, para Dewa Agung menyaksikan kuil semakin dekat ke Pulau Dewa, dan kekuatan kepercayaan di kuil menjadi semakin menakutkan, dan wajah mereka menjadi sangat muram. Kupikir aku telah menghancurkan semua kuilmu, tapi aku tak menyangka masih ada salah satu kuil terpenting yang belum hancur, katanya dengan wajah muram. Tepat setelah suara Dewa Agung terdengar, sesosok muncul dari kuil. Sosok itu bersinar dan tampak seperti ilusi. Itu bukanlah tubuh asli, melainkan sisa-sisa kehendak. Kemunculan sosok ini mengejutkan semua orang. Sosok ini baru aktif setelah berada di dekat Pulau Senming. Dulu, aku sangat menghargaimu, tetapi kau mengkhianatiku dan merampas semua milikku. Setelah bertahun-tahun menunggu pembalasanku, hari ini, akhirnya aku bisa membalas dendam. Sosok tak nyata itu menggeram dengan ekspresi garang. Tuan, aku tidak bersalah atas semua ini. Aku hanya menyalahkanmu atas kebaikanmu. Di bawah kekuasaanku, kau bisa melihat betapa kuatnya kekuatan iman di Pulau Dewata. Seberapa besar kekuatan iman yang kau miliki saat kau di sana? Dewa Agung membuka tangannya dan menunjukkan pencapaiannya tanpa sedikit pun penyesalan. Mereka adalah guru dan murid. Ye Chen dan yang lainnya terkejut. Dari percakapan singkat mereka, Ye Chen dan yang lainnya sudah memahami situasi umum masalah ini. Pada tahun-tahun itu, Dewa Agung terakhir mungkin tidak memiliki pemerintahan yang begitu ketat, tetapi Dewa Agung di masa ini memiliki ambisi yang besar. Ia membunuh tuannya dan mendirikan kerajaannya sendiri. Namun, yang tidak ia duga adalah kuil tuannya masih dipertahankan hingga sekarang, hanya untuk balas dendam. Sosok ilusi itu bersenandung, keyakinan setiap orang bebas, mereka boleh percaya padamu atau tidak, dan sekarang kau telah menjadikan mereka alatmu untuk meningkatkan kekuatanmu. Mereka rendah hati, mereka hanyalah bidak caturku. Ketika aku menyerap kekuatan iman selama 100 tahun, aku akan bisa terbang ke negeri dongeng dan naik tahta, kata Dewa Agung penuh harap. Petik 2. Sudah waktunya untuk bangun. Sosok jalan yang tak nyata itu. Ekspresi Dewa Agung menjadi ganas dan berkata, siapapun yang berani menjadi jalanku, akan kubunuh siapapun. Tak seorang pun bisa menghentikanku, tak seorang pun bisa menghentikanku. Dewa Agung menjadi histeris. Ia menjadi gila dan memusatkan kekuatan iman. Kekuatan keyakinan di Pulau Dewa bagaikan gelombang. Kekuatan, keyakinan ini mengembun di belakang Dewa Agung menjadi bayangan virtual yang besar dan tak tertandingi, yang penuh teror dan kemudian difoto secara langsung. Bayangan kuil mendongak ke arah telapak bayangan besar itu. Kekuatan keyakinan di kuil segera berkumpul dan membentuk pilar untuk menyerbu telapak tangan raksasa itu.
Boom! Telapak tangan raksasa itu bertabrakan dengan kekuatan keyakinan kuil, dan telapak tangan raksasa itu hancur sesaat, dan kekuatan keyakinan kuil itu melesat menuju bayangan besar itu. Tahukah kau mengapa imanku lebih kuat darimu? Tanya bayangan itu. Wajah Dewa Agung muram, dan bayangan kosong itu melanjutkan, karena kekuatan imanku adalah kekuatan harapan paling tulus yang dipancarkan semua orang, dan itu adalah kekuatan yang paling murni. Meskipun kau memiliki banyak kekuatan iman, tidak semua orang mengirimkan harapan yang tulus, jadi ada kesenjangan yang sangat besar di antara mereka. Kau tidak akan pernah mengerti itu, karena kau hanya memiliki dirimu sendiri di dalam hatimu, dan tidak ada orang lain yang akan mati atau binasa. Jika kau tidak melakukannya untuk dirimu sendiri, langit membunuh bumi. Apa salahku? Aku tidak peduli apakah mereka tulus atau tidak. Aku hanya perlu mengumpulkan kekuatan iman. Para Dewa Agung tidak berpikir demikian. Jangan bicara omong kosong dengannya. Jika kau membunuh pengganggu seperti ini dan menghancurkan leluhurmu, kau bisa membunuh mereka. Hu Xiaotian tak berdaya. Ia meraung dan membunuh Dewa Ming. Sosok ilusi itu tidak banyak bicara. Kekuatan iman terus meningkat, dan momentumnya mengerikan. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan para Dewa Agung dengan satu pukulan. Wajah Dewa Agung menjadi muram ketika ia menyerang Hu Xiaotian dan kekuatan iman. Kemudian ekspresinya menjadi semakin gila. Ia meraung, mengumpulkan kekuatan iman yang tak terbatas. Bayangan raksasa di belakangnya dengan cepat bangkit. Kemudian telapak tangannya membombardir Hu Xiaotian dan kuil. Boom, boom, dua suara keras terdengar, dan seluruh langit tampak hancur. Kekuatan Hu Xiaotian hancur, dan telapak tangan raksasa itu meledak. Kekuatan iman di kuil menghancurkan telapak tangan bayangan virtual dan langsung menembus tubuh bayangan virtual. Tubuh Dewa Agung mundur 100 langkah. Memanfaatkan kesempatan mundurnya Dewa Agung, Hu Xiaotian memanfaatkan kesempatan itu untuk bertarung lagi. Kekuatan darah bergulung-gulung, gas darah dan kekuatan abadi terkonsentrasi, dan kekuatan Dewa Agung diaktifkan. Tubuh asli harimau terbang muncul di belakangnya, lalu ia menghunus pedangnya. Setelah pedang sayap harimau terpotong, seekor harimau terbang raksasa menyerbu keluar dan meraung, bagaikan harimau yang sedang menuruni gunung. Melihat serangan Hu Xiaotian, Dewa Agung mengubah raut wajahnya. Ia segera berdiri tegap, lalu dengan cepat mengumpulkan keyakinannya untuk melawan serangan harimau Xiaotian. Boom! Harimau terbang raksasa itu, bagaikan bambu yang patah, menghancurkan kekuatan keyakinan Dewa Agung, lalu menghujani Dewa Agung, yang langsung mengguncang Dewa Agung. Puff! Dewa Agung menyemburkan seteguk darah, dan bekas pedang yang mengejutkan muncul di dadanya. Semua orang di seberang perahu melihat Da Shenming terluka, dan mereka semua terkejut. Kini seluruh situasi perang mulai berbalik. Kuil itu melesat menuju Dewa Agung, dan kekuatan keyakinannya semakin kuat, lalu seberkas cahaya yang dipadatkan oleh kekuatan keyakinan melesat menuju Dewa Agung. Hu Xiaotian tak tinggal diam. Ia pun kembali menghunus pedang. Roh pedang itu berputar-putar dan beringas. Dewa Agung menyeringai ganas. Menghadapi dua jurus mematikan itu, tubuhnya bergetar hebat, dan seluruh Pulau Dewata bergetar hebat. Kemudian, sebuah kekuatan besar melesat keluar dari Pulau Dewata, membentuk seekor naga raksasa. Naga itu segera berputar di atas Dewa Agung, lalu melesat menuju kuil. Di saat yang sama, seekor naga lain muncul dari tanah, menyerang harimau yang meraung di langit. Boom, boom. Kemudian, aliran naga yang tak henti-hentinya melesat keluar, menambah dua naga sebelumnya menjadi 9 naga. Setelah kemunculan 9 naga, kekuatan keyakinan di Pulau Dewata tiba-tiba berkurang lebih dari setengahnya dan menjadi sangat tipis. Inilah kartu terakhir Dewa Agung. Jika 9 naga tidak dapat menyelamatkan situasi, maka semuanya akan menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Su Ying melihat 9 naga menyerbu keluar, wajahnya tetap tidak berubah, dan keyakinannya yang murni berubah menjadi 9 cahaya pedang. Setiap cahaya pedang bagaikan api, dan langsung bertabrakan dengan 9 naga. Pada saat tabrakan, kekuatan keyakinan yang murni membakar 9 naga bagaikan api, dan 9 naga berubah menjadi 9 naga api. Hu Xiaotian melihat pemandangan ini, ia tidak ragu sedikit pun, sekali lagi, Dewa Agung saat ini pasti telah kehabisan tenaga. Benar saja, Dewa Agung melihat 9 naga terbakar, dan kekuatannya terus-menerus menghilang, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Pada saat ini, serangan Hu Xiaotian datang lagi, dan wajah Dewa Agung semakin pucat. Dia mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk melawan, tetapi dia sangat rentan. Puff! Tubuh Dewa Agung terlempar keluar, dan sekali lagi bekas pedang muncul di dadanya. Darah menyembur keluar, dan pakaian Dewa Agung ternoda darah. Para Dewa Agung telah kehilangan kekuatan tempur mereka. Apakah kau tahu kau salah sekarang? Bayangan di kuil menangis. Dewa Agung tertawa dan berkata, ada apa denganku? Aku hidup lebih baik untuk diriku sendiri. Ada apa denganku? Sekarang kau masih tidak mengerti, itu saja. Bayangan kosong itu mendesah, seolah tak bisa berkata apa-apa. Hu Xiaotian terdiam di satu sisi. Setelah mendengar kata-kata Su Ying, dia tak bisa menahan diri untuk berkata, ganggu tuan dan hancurkan leluhur. Jika kau membunuh mereka, mengapa kau buang-buang napas? Bayangan virtual itu tidak berbicara, hanya menggelengkan kepalanya, lalu perlahan menghilang. Setelah menghilang,
Sebuah kalimat bergema di udara, orang hidup bukan hanya untuk diri mereka sendiri, terkadang mereka membuat orang lain hidup lebih baik, jadi kau akan menjadi lebih baik. Sayangnya, kau tidak bisa mengerti. Setelah suara itu menghilang, tiba-tiba, seluruh kuil retak, patung itu juga penuh retakan, lalu perlahan runtuh. Kuil itu telah menyelesaikan misinya, sehingga tidak ada nilai keberadaannya. Ini mungkin pilihan Dewa Agung terakhir. Kuil itu runtuh, hancur berkeping-keping, tenggelam ke laut, dan lenyap sepenuhnya. Dewa Agung melihat kuil itu hancur, dan pikirannya terus-menerus menggemakan kata-kata itu. Matanya menjadi kabur, lalu ia berkata pada dirinya sendiri, apakah aku benar-benar salah? Setelah mendengar percakapan batin Dewa Agung, Hu Xiaotian mendengus dengan jijik, tentu saja, kau salah. Kau membunuh Tuan untuk kepentinganmu sendiri. Sungguh tidak manusiawi, dunia ini tidak bisa menampungmu. Akulah penguasa dunia, bagaimana mungkin aku salah? Yang salah adalah kau. Jika kau tidak datang, aku akan tetap menjadi raja dunia. Apa yang kukatakan benar, semua orang harus patuh tanpa syarat. Mata Dewa Agung dipenuhi warna-warna gila. Ia masih belum menyadari kesalahannya. Ia masih tenggelam dalam dunianya sendiri dan hanya hidup untuk dirinya sendiri. Hu Xiaotian mendengus dingin dan meremehkan, kau benar-benar tidak pantas mati. Setelah itu, Hu Xiaotian mengayunkan pedang sayap harimau. Cahaya pedang itu sangat menakjubkan, dan ia menebas ke arah Dewa Agung Ming. Dewa Agung bersinar terang, pupil matanya mengecil, ingin menghindar, tetapi tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya. Puff, tubuh Dewa Agung terbelah menjadi dua bagian oleh cahaya pedang-pedang sayap harimau, dan darah memercik di Pulau Dewa. Dengan jatuhnya para Dewa Agung, kekuatan iman di Pulau Dewata runtuh seketika, dan seluruh lautan bergejolak oleh kekuatan keyakinan. Hu Xiaotian mengumpulkan tubuh Dewa Agung, lalu melangkah ke Senming. Pulau, Ye Chen dan yang lainnya lega melihat Dewa Agung terbunuh, lalu mereka berlayar ke Pulau Senming di seberang. Di seberang perahu, setelah Pulau Senming, sederet sosok muncul di laut. Orang-orang ini adalah kekuatan lain dari tetua tertinggi. Melihat Dewa Agung tewas, mereka pun bergegas berbagi. Orang-orang tak tahu malu ini sebelumnya tidak berani datang. Sekarang, ketika mereka melihat Dewa Agung tewas, mereka semua ingin berbagi. Tidak ada hal baik seperti itu di dunia. Dari tatapan meremehkan, Optimus berkata, saudaraku, kita bisa membiarkan mereka di pulau ini. Jika mereka berani pergi ke pulau ini, aku akan menghajar mereka sampai mati, kata Optimus dengan nada keji. Li Mei dan Qing Tian melangkah keluar dari perahu di seberang, lalu menghadapi kekuatan besar seperti klan Tianwang dan Sekte Abadi Qingyun, dan berkata dengan nada meremehkan, kalian berhenti di sini. Jika kau berani melangkah ke Pulau Senming setengah langkah saja, kau akan dibunuh. Wajah para ahli dari pasukan lain tampak muram. Mereka memang tidak memenuhi syarat untuk memasuki Pulau Senming. Namun, mereka tidak mau menerimanya. Satu-satunya pohon di pulau itu sangat berharga. Ia tidak akan menyerah. Bisakah kau menghentikan kami? Kalau begitu, kau bisa mencoba. Sebuah langkah raksasa keluar, momentum seluruh tubuh melonjak, kekuatan pembunuh menyerbu keluar, menakutkan di hati. Optimus juga merupakan penguasa di medan perang tak terbatas pada awalnya, tetapi ia bukanlah orang dengan reputasi palsu. Seluruh tubuhnya memancarkan napas yang kuat dan memiliki sikap seorang raja. Oleh kalian berdua, kata klan petir dan petir dengan nada meremehkan. Ayo pergi bersama, mereka berdua ingin menghentikan kita. Itu mimpi, cara lama bangsa Yi. Kalau berani, pergilah ke pulau itu. Pada saat ini, suara Tiger Xiaotian terdengar dari Pulau Senming, dengan nada membunuh yang membuat orang-orang merinding. Dengan peringatan dari Hu Xiaotian, para ahli dari pasukan ini tak berani bicara. Rasanya seperti bermain-main saja, bisa membunuh dewa-dewa besar. Melihat pesona dan raksasa itu, mereka terdiam, penuh ejekan. Dulu, semua orang rakus hidup dan mati, jadi mereka tak berani datang ke sini. Sekarang kalian benar-benar tahu cara meraup untung, tapi sayang perhitungan kalian salah. Dari pesona dan sarkasme, raksasa itu pun mencibir, sekelompok orang yang rakus hidup dan takut mati, sungguh menjijikkan. Ditertawakan oleh kekecewaan dan Optimus, para ahli dari pasukan ini semua murka, tetapi tak seorang pun bersuara. Begitu mereka bersuara, mereka akan semakin tak tahu malu. Ye Chen menepikan perahu di seberang, dan mereka semua mendarat di Pulau Senming. Namun, kecuali Ye Chen dan Liu Piaoyue, yang lain tidak berani berkeliaran dengan mudah, juga tidak berani mencari harta karun. Tadi mereka tidak melakukan apapun. Mereka tidak memiliki reputasi, dan tanpa izin Hu Xiaotian, mereka tidak berani mengambil barang. Apakah itu pohon pencerahan? Liu Piaoyue menunjuk ke depan sebuah lingkaran cahaya berkelap-kelip di pohon setinggi sekitar 1 kaki dan bertanya. Ye Chen menatap pohon kecil itu, dan lingkaran cahaya di pohon itu adalah benang Dharma Tao. Dengan pencapaian Ye Chen dalam Taoisme, ia tak kuasa menahan napas. Jika ia bisa memahami di bawah pohon pencerahan, ia pasti akan mampu memahami sebagian besar Dharma Tao. Itulah pohon pencerahan, tidak mungkin salah. Ye Chen segera berjalan menuju pohon itu. Hu Xiaotian juga muncul di bawah pohon Wudao. Ia berdiri dengan tangan tertunduk dan memandangi pohon itu,
lalu menganggukkan kepalanya pelan dan berkata, ini memang pohon pencerahan yang konon katanya. Pohon itu hanya bisa ditemukan di tempat rahasia Dautai. Aku tak menyangka pohon itu juga akan muncul. Sepertinya ini pasti luar biasa di sini. Kalau bukan karena orang-orang yang memasuki tempat rahasia koridor dan membawa sebatang pohon pencerahan dari tempat rahasia Dautai lalu menanamnya di sini. Ye Chen menebak dengan berani. Kalau begitu, pasti ada catatan tentang dunia dewa di Pulau Dewata. Hu Xiaotian mengangguk dan merasa ada benarnya juga yang dikatakan Ye Chen. Ye Chen menatap pohon pencerahan, matanya berbinar-binar. Saat harimau itu mengaum, ia berkata sambil tersenyum, kau boleh mengerti di bawah pohon ini. Kau boleh mengerti selama yang kau mau. Lalu, aku akan membangun perbatasan di Pulau Dewa ini. Kecuali jika kekuatannya lebih kuat dariku, tak seorang pun bisa menembus batasku. Ye Chen sangat gembira dan berkata, terima kasih banyak. Terima kasih. Hu Xiaotian tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar ini, para tetua Taisang dari Xianzong Zhaohua dan Yao Qi merasa iri. Jika mereka bisa mendapatkan sehelai daun, itu akan menjadi hadiah yang luar biasa. Hu Xiaotian mengulurkan tangan dan memetik beberapa helai daun dari pohon itu. Setiap helai daun sangat berharga untuk kultivasi. Jika dibawa ke negeri dongeng, itu akan membuat semua orang gila. Hu Xiaotian melemparkan daun-daun itu kepada tetua Taisang dari Xianzong Zhaohua dan Yao Qi, dan berkata, ambillah daun-daun ini. Aku bukan orang jahat. Tetua Taisang dari Xianzong Zhaohua dan Yao Qi segera mengambil daun itu. Ia sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Kalau begitu, biarkan saudara-saudaraku datang ke pohon pencerahan dan tutuplah. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Hu Xiaotian berkata, kau bisa melakukannya sendiri. Hu Xiaotian berkata, lalu berjalan menuju istana besar di depannya. Istana ini adalah satu-satunya di seluruh Pulau Dewa. Tentu saja, istana ini sangat megah. Tak perlu dikatakan lagi, di aula utama istana, terdapat patung dewa yang sangat besar, yaitu Dewa Agung. Setelah Hu Xiaotian masuk ke dalam istana, ia menghancurkan patung Dewa Agung itu dengan satu tangan, lalu berkata dengan dingin, semua orang di dalam akan keluar untukku. Setelah suara Hu Xiaotian mereda, lebih dari selusin orang dengan cepat keluar dari istana dan berdiri di depan Hu Xiaotian dengan ketakutan. Katakan padaku, di mana harta karun dan perpustakaan di istana ini? Ia berkata, tuanku, si kecil bertugas di perpustakaan. Si kecil bisa membawa orang dewasa ke. Seorang pria parubaya menggigil. Tuanku, aku tahu di mana gudang harta karun itu. Pria parubaya lainnya juga menggigil. Melihat yang lain dan bertanya, Hu Xiao, apa pekerjaanmu? Kami semua mengurus hal-hal lain di istana dan melayani para dewa besar. Wajah seorang wanita pucat. Di antara mereka, ada 7 atau 8 wanita muda dan cantik. Para wanita ini berdedikasi untuk melayani para dewa besar. Para wanita ini berganti setiap bulan, dan mereka baru berada di pulau itu untuk waktu yang lama. Di dunia dewa, banyak wanita yang bangga melayani para dewa besar, tetapi mereka tidak tahu bahwa setelah sebulan, mereka akan menghilang sepenuhnya di dunia ini. Hu Xiao Tiandao, selain mereka berdua, orang lain juga ikut. Setelah mendengar ini, orang-orang itu sangat gembira, bersujud dan bersyukur, lalu segera meninggalkan istana. Bawa aku ke rumah harta karun dulu. Pria parubaya yang menjaga rumah harta karun itu langsung mengangguk setuju. Kemudian ia membawa Hu Xiaotian ke rumah harta karun. Ketika ia pergi, ia menyuruh pria lain untuk membawa Ye Chen ke perpustakaan. Ye Chen mengikuti pria parubaya lainnya ke perpustakaan, yang merupakan ruangan besar dengan ribuan buku. Karena Anda menjaga perpustakaan, Anda pasti tahu persis tata letak perpustakaan ini. Tanya Ye Chen. Pria parubaya itu segera mengangguk dan berkata, para penjahat sangat jelas tentang penempatan setiap buku di sini, tetapi isinya tidak berani dibaca. Di mana buku tentang asal-usul dunia dewa? Tanya Ye Chen. Pria parubaya itu berkata, yang Anda cari seharusnya buku kuno negeri para dewa. Silakan ikuti saya. Pria parubaya itu membawa Ye Chen ke rak buku dan berkata, tuanku, rak buku ini penuh dengan catatan tentang negeri para dewa. Ye Chen mengangguk, lalu mengamati buku-buku di rak terlebih dahulu untuk menilai apakah isi buku-buku ini sesuai dengan apa yang ingin mereka ketahui dari banyaknya nama. Setelah melirik sekilas, Ye Chen membuka buku, Tanah Para Dewa. Awal buku ini memperkenalkan asal mula alam dewa. Alam dewa muncul pada 49 abad yang lalu. Pencipta dunia ini adalah seorang pria kuat yang kekuatannya mencapai alam dewa. Awalnya, ia menciptakan dunia untuk keturunannya, tetapi pada saat itu, terjadi pertikaian di negeri dongeng. Pria kuat itu membawa keturunannya dan semua kerabat, teman, saudara, dan sejumlah besar orang lainnya ke dunia. Orang-orang itu lolos dari bencana dan berterima kasih kepada pria kuat itu, sehingga mereka tetap tinggal di dunia dan menganggap pria kuat itu sebagai raja dunia. Seiring berjalannya waktu, pria kuat itu melejit ke alam dewa, keturunannya menjadi raja dunia, dan akhirnya secara bertahap berevolusi menjadi Dewa Agung. Ye Chen membaca sekilas buku ini, yang memperkenalkan asal mula alam dewa secara rinci. Kemudian, Ye Chen membaca sebuah buku kuno berjudul Pulau Senming, yang memperkenalkan Pulau Senming secara detail. Termasuk asal-usul pohon pencerahan di Pulau Senming.
Pohon itu terbawa oleh seekor burung bangau setelah kelahiran keturunan Dewa Agung 35 abad yang lalu. 7 tahun kemudian, seorang anak kembali dengan sebuah pohon.